Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistri Handono. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Saya akan memaparkan PDD UKT-PT bidang pengabdian masyarakat untuk Sirdos tahun 2023. Pengabdian yang sudah saya lakukan dimulai dari tahun 2021. Topik yang pertama yaitu pelatihan penggunaan scanner dan maintenance mobil injeksi untuk guru SMK. Kemudian yang kedua masih di tahun 2021 yaitu workshop penggunaan dan perawatan bike lift di SMK Pelita Bangunrejo. Kemudian di tahun 2023 itu tentang pelatihan pemrograman dan pengoperasian mesin CNC milling 3 aksis untuk guru-guru SMK Muhammadiyah 3 Sukaraja. Yang tahun 2021 yang pertama ini pelatihan scanner dan bike lift ini ada di wilayah Lampung. Kemudian untuk yang di 2023 ini pengabdian saya ini SMK Muhammadiyah Sukaraja ini ada di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian yang sudah berjalan itu apa yang saya lakukan itu mempunyai tujuan, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan serta kompetensi guru, khususnya guru di SMK jurusan teknik kendaraan ringan dan teknik permesinan. Ini yang sudah berjalan. Kemudian yang untuk ke depan itu sosialisasi kepada masyarakat mengenai hasil penelitian tentang mesin CNC laser CO2. Jadi kenapa rencana ke depan saya ingin melakukan pengabdian untuk sosialisasi pada masyarakat ini mengenai CNC laser CO2 ini, karena saat ini di lingkungan atau di wilayah Lampung, khususnya Lampung bagian tengah, khususnya di wilayah metro, itu CNC laser CO2 ini sangat dibutuhkan, khususnya untuk industri kecil dan menengah. Oleh karena itu saya berkeinginan untuk mengembangkan mengenai CNC laser CO2 ini. Di latar belakang saya melampirkan latar belakang dari PKM ini, yaitu yang pertama itu untuk pengetahuan tentang mesin CNC. Yang kedua itu mengenai pemrogramannya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaannya. Jadi dari 3 komponen ini atau 3 parameter ini itu yang menjadi latar belakang dari rencana saya untuk mengembangkan mesin CNC. Jadi bagaimana mesin CNC itu dari penggunaannya gitu kan, terus mulai dari pemrograman kemudian sampai ke aplikasi mesin CNC itu sebenarnya bisa diaplikasikan di dalam hal apa aja. Kemudian sasarannya yang ingin saya tuju itu khususnya itu adalah guru dan pengajar.
khususnya di teknik permesinan. Jadi untuk jurusan teknik permesinan. Kenapa guru dan pengajar? Karena di tingkat SMK itu butuh pengetahuan yang lebih dan penguasaan yang lebih gitu kan, agar mereka lebih bisa menguasai teknologi yang sekarang berkembang. Metode yang saya lakukan yaitu pertama adalah ceramah atau demonstrasi lewat visual, suara gitu, kemudian demonstrasi di pemrograman, kemudian pelatihan. Nah, ini setelah kita melakukan pengabdian di lokasi atau di tempat kita pengabdian tersebut, itu sampai kita melakukan pelatihan. Artinya bukan hanya kita serah terima alat tersebut gitu, tetapi sampai kita melakukan pelatihan untuk memastikan bahwa SDM yang nanti akan kita training itu benar-benar sudah bisa menguasai alat tersebut. Kemudian untuk anggota pengabdian ini ada beberapa anggota tim pemateri dan penulis laporan. Jadi pengabdian ini kita lakukan itu secara tim. Kesesuaian bidang ilmu yang antara pengabdian yang saya lakukan mengenai mesin CNC dan mata kuliah yang saya ampu atau bidang keilmuan yang saya kuasai, yaitu saya mengampu mata kuliah. Di sini misalnya saya tampilkan itu ada elemen mesin, ada konsep teknologi, ada pemilihan bahan, kemudian ada sistem manufaktur, dan ada teknik pengecoran dan pengelasan, dan kemudian yang terakhir yang saya tampilkan di sini adalah pengukuran teknik. Nah, apa yang terjadi atau ketercapaian apa dan dampaknya apa setelah saya melakukan atau kami melakukan pengabdian itu yang salah satu yang menjadi acuan kita atau bahan evaluasi. Yang pertama adalah tentu untuk meningkatkan pemahaman guru. Jadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa guru ini salah satu bagian terpenting itu untuk mentransferkan ilmunya atau knowledge itu ke siswanya. Jadi bagaimana penguasaan keilmuan seorang guru itu memegang peranan yang sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah di pembuatan, ya proses pembuatan itu. Kemudian yang ketiga adalah aspek di pemrograman. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan pemahaman dan keterampilan atau skill. Nah, pengabdian yang kita lakukan ini juga dapat sambutan atau antusiasme yang cukup tinggi. Itu dibuktikan mereka atau SMK yang tempat kita pengabdian tersebut itu mereka ada kontribusinya. Nah, yaitu yang pertama mengenai pendanaan. Jadi mereka memberikan pendanaan untuk pembuatan alat yang kita rancang dan kita produksi tersebut. Kemudian juga di lokasi waktu pelaksanaan pelaksanaan pengabdian tersebut, kita
didukung penuh ya, lokasi dan fasilitas itu kita mendapatkan dukungan yang penuh. Itu kita diberi fasilitas akomodasi di sana, juga kita diberi semua yang kita perlukan, termasuk fasilitas untuk pelatihan itu, terus audien itu. Alhamdulillah kita mendapatkan antusiasme yang tinggi. Selanjutnya ada matrik, target, dan luaran dari kegiatan yang kami lakukan. Itu yang pertama, ada identifikasi dari permasalahan mitra. Kemudian dari identifikasi itu kita melakukan model pendekatan, itu mengumpulkan informasi apa saja permasalahan yang dihadapi dari mitra. Kemudian dari data yang sudah kita dapatkan, kita bisa menerapkan atau menargetkan itu, bahwa yang ingin kita sasar atau target utamanya itu adalah guru-guru SMK. Selanjutnya adalah luarannya, itu untuk pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi mitra. Jadi setelah kita identifikasi, kemudian mengumpulkan informasi dari identifikasi permasalahan tersebut, kemudian kita simpulkan dari luaran apa yang bisa kita lakukan nanti dari tahap identifikasi tersebut, atau urutan-urutan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua adalah pemberian materi ya, atau materi pelatihan. Itu yang pertama adalah penjelasan dari CNC milling tersebut, atau alat yang sudah kita buat dan kita berikan pelatihan untuk kepada guru-guru SMK tersebut. Kemudian yang luarannya dari materi ini adalah mitra itu bisa memahami tentang komponen, fungsi, dan cara kerja mesin CNC milling tersebut. Kemudian yang poin ketiga dari tahapan kegiatan ini adalah demonstrasi. Jadi dari dua poin yang sebelumnya ini, yang ketiga adalah demonstrasi dan pelatihan. Nah, kita harapkan setelah kita berikan secara teoritis ya, kita jelaskan secara singkat, itu yang lebih penting adalah untuk demonstrasi atau pelatihan secara langsung penggunaan dari CNC tersebut. Luaran yang ingin kita dapatkan adalah dari demonstrasi itu, mitra dapat menyaksikan langsung dan memahami cara pembuatan, pemrograman, dan penggunaan mesin CNC milling. Ini adalah dokumen yang kita lakukan ya, hasil dari kegiatan pengabdian yang sudah kita lakukan di SMK Muhammadiyah Sukaraja, Sumatera Selatan. Nah, di sini terlihat sebenarnya fasilitas di lab SMK Muhammadiyah Sukaraja itu sebenarnya sudah ada mesin CNC yang lebih besar. Mereka skalanya sebenarnya sudah skala industri. Jadi mereka pernah dapat hibah. Nah, kenapa mereka berkeinginan untuk menambah alat yang mungkin secara skala itu lebih kecil? Itu salah satu alasan yang kita dapat dari identifikasi atau kita pemilahan permasalahannya yang sudah kita dapat sebelumnya. Itu informasinya adalah karena kalau untuk pembelajaran
itu lebih 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 mengena atau lebih lebih sederhana untuk penggunaan sebenarnya yang skalanya lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, secara resiko untuk mesin CNC yang skala industri ini, yang besar ini, itu kalau untuk penggunaan pembelajaran itu eh, mungkin mereka dikhawatirkan itu ketika terjadi kerusakan, maintenance-nya lebih tinggi. Itu, dan informasi yang kita dapatkan itu kadang untuk perbaikan mereka agak lama gitu, dari mekanik yang mungkin sudah ditunjuk ya untuk memperbaiki alat CNC ini ketika mengalami trouble. Nah, sebaliknya untuk CNC milling yang lebih skalanya lebih lebih kecil ini, secara prinsip itu hampir sama. Jadi lebih efektif untuk pembelajaran kepada mahasiswa. Dan kemudian untuk resiko itu ketika mungkin nanti terjadi trouble, itu karena kita juga sudah apa ya, menjalin komunikasi dan hubungan yang memang sebelumnya sudah ada, jadi lebih lebih mudah ketika mungkin nanti terjadi ke depan itu ada sesuatu, ada kerusakan, atau mereka mungkin ada sesuatu yang belum paham, itu untuk komunikasi, untuk pemecahan masalahan itu bisa lebih lebih mudah dan bisa lebih cepat gitu. Ini adalah ada tangkapan layar sister ya untuk beberapa kegiatan dari yang sudah saya lakukan. Demikian presentasi atau pemaparan saya untuk PDD UKT-PT di bidang pengabdian masyarakat untuk SEDOS tahun 2023. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.